Gelap, tak ada cahaya. Beginilah jadinya. Aku tak dapat melihat dan merasakan keindahan dunia. Terlebih apabila mata batinku yang tertutup, maka jiwaku kan gersang. Tak akan mampu ku melihat dan merasakan indahnya cahaya tauhidmu yang menyinari aneka ragam harum bunga pada taman sari ciptaanmu. Tempat ini indah, rindang menendukan hatiku. Udara sejuk menyegarkan nafasku. Aliran airnya menyejukkan mataku. Gemercik air menjernihkan pendengaranku. Oh iya, yang main cuk ini namanya Mas Dul. Dia kakak kelasku di kampus. Sama seperti aku di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Dia juga santri di Pondok Budaya Pesantren Kaliopak. Dari Mas Dul, aku banyak dengar cerita seru tentang pengajian di pondok itu. Ini nih Kaliopak, keren kan? Keren banget Mas, beneran deh. Soalnya aku belum pernah lihat kayak gini sebelumnya di kota aku. Iya kan, tempatnya kota nih, nggak kelihatan. Oh ya Mas, tadi kan kita naik perahu. Iya. Nah itu tempatnya apa namanya? Itu namanya Watu Kapal. Watu kapal. Iya, Kok watu kapal? Kenapa? karena batunya mirip kapal, maka disebut Watu Kapal gitu. Batunya mirip kapal, aku nggak ngeh kalau batunya mirip kapal. Oh iya, kemarin kan aku bilang mau ke pesantren. Iya, Nah, kan katanya udah kesini nih pesantrennya. Mana Mas pesantrennya? itu di atas. Nanti kita naik itu di belakang bambu-bambu itu. Ini kelihatan itu atapnya itu. Oh iya sih kayaknya. Mas denger nggak? Apa? Kayak di suara musik gitu. Oh iya, itu teman-teman pesantren lagi latihan keroncong selawat buat konten Ramadan besok. Jadi, kamu suka keroncong gak sih? Sebenarnya sih aku jarang dengerin keroncong. Biasanya dengerin musik reggae. Tapi boleh nanti dicoba. Iya, dengerin ya? Iya sama. Kemarin kan Mas dulu pernah ceritain buku. Ya. Nah aku mau beli bukunya Mas, mau baca. Masih ada nggak? Oh, ya buku yang Islam Iya berbudayaan. betul. Oh ya masih sih, nanti Kak ambilin. Oke. Oh ya Nit, nanti aku kan juga mau ikut latihan keroncong nih. Nah nanti kamu nungguin aku dulu ya di depan kafe Kalimasada. Nanti Kak ambilin buku sambil baca buku di sana. Keren dong, mau nggak sih? Asik tuh. Iya, sambil ngopi. Ya, Wah, makasih banyak ya Mas ya, udah Iya. nganterin aku kesini juga. Iya. Yaudah aku tunggu di sana aja ya Mas. ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ana bidang rumah saing wengi teka ayu luput ing lara luput tapi lahi kabeh tim setan datan purun panelukan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni pantemahan tirta maling adotan wani merak ning mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan. Ya. Oh ya, ini ada sedikit oleh-oleh. Ya. Oh ya, Bapak kesibukannya gimana Pak? Lagi apa? Iya, ini sedang nyiapin buku, tapi sebelum minum dulu ya. Kayaknya itu Mas Mas Akrom. Mas Akrom ada tamu ini. Iya. Ini kopi datang. Wow, masyaallah. Kemarin saya beli buku ini Pak. Nah, Iya. Islam Nah, berkebudayaan. itu salah satu contoh kreativitas ya teman-teman santri di sini gitu. Selain bermusik juga literasinya bagus ya Pak berarti? Ya, mereka latihan menulis gitu dan ya belajar. Mengumpulkan itu naskahnya Pak Yai. Ini Islam berkebudayaan. Judulnya Islam dan kebudayaan itu gimana Pak? Maksudnya Islam dan berkebudayaan? Iya, memang sering itu sengaja ya teman-teman itu sengaja memilih judul Islam berkebudayaan itu disatukan untuk mengingatkan orang gitu karena sepertinya kayak terpisah ya. Islam dari Tuhan, kebudayaan itu dari manusia. Gitu. Kok disatukan gitu loh. Kan lalu pertanyaan kita balik. Apakah manusia tidak berasal juga dari Tuhan? Nah kan itu, kan. Jadi antara Islam dan berkebudayaan itu sebenarnya satu kesan karena manusia pun sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan Islam pun dikenalkan kita melalui pemikiran manusia juga, begitu ya. Dan Islam pun kemudian adalah kebudayaan karena kemudian diajarkan, ditafsirkan, ditulis, dikaji ya, dari berbagai sudut pandang manusia juga gitu. Jadi akhirnya kemudian ketemulah judul Islam berkebudayaan. Nanti mungkin bisa diperdalam nanti ini kita lagi rencana mau Iya buat Pak. konten ya Pak. Kalau iya. berarti kalau mau ngobrol-ngobrol bisa sekalian pas nanti buat konten aja Ya, gitu kita ya. mau Misal saya mau konten. tanya tentang buku bisa Ya, nanti betul. juga gitu. Sekalian aja ya. Kita Ya. udah begini. Ini kan pesantrennya di tepi sungai ya Pak, Sungai Opak. Nah, kenapa sih Pak kok Bapak mau ngambil nama pesantren ini dari nama sungai ini? Ya, jadi Sungai Opak ini sungai yang sangat historis untuk wilayah Mataram. Ya. Di dalam babat, di dalam sejarah itu Sungai Opak sudah disebutkan itu menjadi penghubung ya, penghubung antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan. Sungai Opak itu sempat menjadi saksi ya jatuh bangunnya peradaban di wilayah Mataram dari kuno sampai sekarang ya. Itu kan candi-candi yang menandakan bahwa dulu di sekitar wilayah Kalopak itu dibangun peradaban kebudayaan yang sangat tinggi ya nilainya. Nah, digambarkan juga Sunan Kalijogo ya bertapa, tertirah
tafakur ya, berzikir itu juga di sekitar Sungai Opak ya, sehingga nanti ketika rombongan dari Ki Ageng Mataram mau membuka wilayah Alas Mentau, beliau bertemu Sunan Kalijogo di tepi Sungai Opak ya. Nah, karena itulah untuk menghormati, kita mensyukuri keberadaan Sungai Opak itu, sambil untuk mengingat sejarah ya, tradisi kita ya, kita namai pesantren ini dengan pesantren Kali Opak. Adanya pesantren Kali Opak bagi lingkungan itu sangat banyak manfaatnya, baik anak-anak maupun orang tua, apalagi para pemudanya itu ada semangat. Jadi misalnya ada peringatan hari-hari besar agama itu juga sebelum ngaji itu diisi kegiatan kesenian. Aduh, mati aku. Bratasena, dumadine menungso kuwi kagaduhan rong perkara. Badan wadak uga sukma. Kang wadak iku arupa patang perkara, yaiku bumi, banyu, angin lan geni, kang sesuk bakale bali ing dat mula bukane dene kang kapindho kagaduhan kang aran sukma. Sukma kuwi Dulu sebelum adanya Pondok Kali Opak, segi agama itu kurang meningkat, banyak yang belum sadar. Saya alhamdulillah dengan Pak Kiai Jadul Maula bisa membawa manfaat bagi lingkungan masyarakat Pondok Pesantren Kali Opak. Alhamdulillah bisa membantu anak-anak belajar, khususnya kampus yang berada di Yogyakarta. Yang mau Pak Kiai sampaikan, Bapak kan bukunya berjudul Islam Berkebudayaan. Supaya Islam itu pelaksanaannya itu bisa sampai kepada tujuannya, itu mesti melalui jalur kebudayaan. Misalnya Nabi Muhammad itu mengajarkan umatnya kalau melakukan sesuatu yang baik itu didahulukan, misalnya masuk masjid ya atau masuk rumah itu kaki kanan sambil berdoa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar masuk ke kamar mandi itu kan kaki kiri dulu ya, dengan baca doa minta perlindungan ya. Nah, itu sebetulnya itu yang namanya berkebudayaan. Kenapa? Karena sebetulnya manusia itu diajarkan untuk apa? Untuk ingat gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu tuh berpikir dulu, apakah yang saya lakukan itu baik atau buruk? Mengarah kepada hal yang penting atau hal yang tidak penting. Jadi berkebudayaan itu kesempurnaan pelaksanaan ajaran agama Islam ya, supaya sampai kepada tujuannya itu tergantung sebetulnya manusianya ya. Manusianya, karena dari tujuan agama itu kan untuk mendidik manusia ya. Jadi intinya Islam Nusantara ini kan pengenalan diri ya, manusianya ya. Jadi manusianya itu berbudaya, manusianya itu berwatak mulia ya. Itu yang akan bisa mengharumkan Islam, yang akan bisa menyangkut tujuan Islam, kan penemuan diri manusia ya, itu yang paling penting. Nah, penemuan diri itu dilakukan dengan watak yang wawasan kosmopolit ya, terbuka ya, siap berdialog dengan berbagai macam peradaban, saling belajar. Nah, ini secara kosmopolitan ya.
Menarik sih Pak, ini berarti kan jadi upaya juga untuk anak-anak muda supaya nggak krisis kebangsaan ya Pak? Iya. Supaya kita nggak krisis identitas. Mungkin itu cita-cita dari pesantren ini ya Pak Yai? Ya, kita meneladani itu usaha supaya apa, ajaran Islam itu selalu berkembang sejalan dengan budaya dan perkembangan peradaban masyarakat ya. Yang namanya kebudayaan itu kan dasarnya daya hidup ya. Dasarnya daya hidup. Daya hidup itu selalu membawa arah kepada kelestarian hidup dan kelestarian jenis manusia ya. Jadi dari sini karena cara hidup manusia itu untuk bisa bertahan hidup itu mesti dengan pikiran, lalu ada pendidikan. Manusia ini kan disebut sang cipta rasa, ini ada pikiran sama ada rasa. Manusia butuh keindahan, butuh sesuatu yang mengharukan, kayak itu melalui kesenian. Nah, jadi itu tumbuh Islam itu harus jalan dengan supaya daya hidup masyarakat itu menemukan muaranya bisa berkembang. Ya, nah itu berkebudayaan. Ya. Kalau tidak sejalan dengan daya hidup itu bisa membunuh. Nah, karena itu nggak benar kalau ekspresi Islam kok membunuh, ekspresi Islam kok kemudian merusak. Itu kan artinya tidak sejalan dengan budaya, tidak sejalan dengan daya hidup. Ya. Nah itulah ya melalui pengembangan kegiatan-kegiatan di pesantren Kaliyopak ini kita punya tujuan, punya upaya supaya keberagaman itu ya berada tidak semata-mata ajarannya saja yang dibicarakan secara normatif ya, tapi juga implementasi dari ajaran itu bisa menjadi penyangga tumbuhnya budaya dan peradaban masyarakat. Jadi ada satu kesatuan itu. Jujur sih Pak, saya sebenarnya jauh sekali untuk mengenal kesadaran dalam berbudaya itu loh Pak. Jadi saya juga awalnya masih menganggap bahwa budaya dan Islam itu dua hal yang berbeda, awalnya seperti itu. Tapi kan tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak, jadi ada yang tercerahkan begitu. Jadi setelah tadi dengerin Pak Kiai menjelaskan juga, saya berpikir bahwa ya tidak semestinya kita beragama secara kaku, terus tidak menjadikan hal-hal yang memang itu sebenarnya kita tidak bisa menilai salah atau benar, dan itu tidak menjadi batasan kita untuk belajar kebudayaan yang lainnya gitu. Banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang aku bisa pelajari dari Kiai Jadul Maula, pengasuh pondok pesantren di Kaliyopak dan juga para santri di sini. Membuka cakrawala baru yang sangat bermanfaat bagiku dalam memahami kebudayaan Nusantara yang beragam dan harmoni. Semakin aku membaca dan mengaji di pondok ini, semakin aku merasa dangkal dan haus akan ilmu dan pengetahuan. Ya Allah Maha Rahim, semoga ilmu yang aku timba di pondok pesantren Kaliyopak ini, semoga ikhtiar yang dilakukan para santri di pondok pesantren Kaliyopak dapat menjadi barokah dan manfaat bagi masa depan yang lebih baik.